Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil laporan analisis saya mengenai laporan keuangan perusahaan manufaktur PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Baik, sebelum itu saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Samsul Bahri dengan NIM 413-200-107 kelas 2 pagi. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan. Yang pertama, gambaran umum perusahaan. PT Semen Batu Raja Persero ini didirikan pada tanggal 14 November 1974. Awal perkembangannya sahamnya dipegang oleh PT Semen Gresik sebanyak 45% dan PT Semen Padang sebanyak 55%. Pada tanggal 9 November 1979, status perusahaannya ini berubah dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN menjadi Persero dengan komposisi saham oleh pemerintah RI sebanyak 88%, PT Semen Padang 7%, dan PT Semen Gresik 5%. Ya, tahun 1991 diambil alih secara keseluruhan oleh pemerintahan Republik Indonesia. Dari segi produk, produksi yang dihasilkan oleh PT Semen Batu Raja ini adalah semen tipe povilen tipe 1 dan semen povilen komposit SPK dengan lokasi pabriknya di Batu Raja, Palembang, dan Panjang. Tetapi pusat produksinya itu terletak di Batu Raja untuk produksi perak. Sedangkan proses penggilingan dan pengantongannya itu dilaksanakan di Palembang dan Panjang. Yang selanjutnya siap untuk didistribusikan ke daerah-daerah pemasaran. Dari segi bahan baku yang digunakan yaitu bahan baku berupa batu kapur dan tanah liat yang diperoleh dari pertambangan batu kapur dan tanah liat yang berlokasi 1,2 km dari pabrik di Batu Raja. Sedangkan bahan baku pendukung seperti pasir silika diperoleh dari pertambangan rakyat di sekitar Batu Raja. Dan pasir besi diperoleh dari tambang rakyat di Provinsi Lampung. Gipsum dibeli dan diimpor dari Thailand. Nah, sebagian dibeli di Petrokimia Gresik. Sedangkan kantong semen diperoleh dari produsen kantong jadi di dalam negeri. Dari segi pemasarannya, PT Semen Batu Raja Persero ini memiliki daerah pemasaran seperti Sumatera Selatan dan Lampung. Daerah ini merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan stabil ya. Berdasarkan data pada tahun 2011, pertumbuhan nasional mencapai 9%, sedangkan rata-rata pertumbuhan daerah ini mencapai 6%. Hal ini memberi peluang bagi Semen Batu Raja untuk meningkatkan penjualan. Dari segi penyaluran produknya, perusahaan ini menggunakan distributor dengan jaringan yang tersebar seluruh wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, Banten, dan sekitarnya. Sebagian besar penjualan atau transaksi perusahaan ini dilakukan dengan dalam bentuk tunai, sedangkan penembusan semen secara kredit pada distributor diwajibkan untuk menyediakan jaminan dalam bentuk bank garasi dan bentuk jaminan kontrak. Oke, baik, kita beralih pada pembahasan berikutnya, yaitu analisis laporan keuangan. Neraca. Di antaranya ada aset lancar. Aset lancar pada PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami kenaikan sebesar 5%. Ini berdasarkan data pada tahun 2019, aset lancar pada PT Semen Batu Raja hanya sekitar 1.071.983.297 rupiah. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, mengalami kenaikan sebesar 5%, yaitu sebesar
1.930.925.970 rupiah. Selanjutnya ada nilai persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nilai persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi pada PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami penurunan sebesar 27%. Berdasarkan data pada tahun 2019, nilai persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi pada PT Semen Batu Raja ini sebesar Rp340.862.066. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, mengalami penurunan sebesar 27%, yaitu sebesar Rp249.819.117. Selanjutnya ada aset tidak lancar. Jumlah aset tidak lancar pada PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami kenaikan sebesar 2%. Ini berdasarkan data pada tahun 2019, jumlah aset tidak lancar PT Semen Batu Raja ini sebesar 4.499.286.907 rupiah. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, mengalami kenaikan sebesar 2%, yaitu kisaran 4.606.249.590 rupiah. Selanjutnya ada total hutang. Total hutang pada PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami kenaikan sebesar 6%. Berdasarkan data pada tahun 2019, total hutang PT Semen Batu Raja ini sebesar Rp1.861.696.301. Sedangkan pada tahun berikutnya, itu pada tahun 2020, mengalami kenaikan sebanyak 6%, yaitu sebesar Rp1.972.400.566. Selanjutnya ada total liabilitas. Total liabilitas pada PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami kenaikan sebesar 10%. Ini berdasarkan data pada tahun 2019, total liabilitas PT Semen Batu Raja ini sebesar Rp2.888.977.112. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, mengalami kenaikan sebanyak 10%, yaitu sebesar Rp2.329.286.953 Oke, selanjutnya ada total ekuitas. Pada total ekuitas ini, PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami penurunan sebesar 2%. Ini berdasarkan data pada 2019, total ekuitas PT Semen Batu Raja ini sebesar Rp3.482.293.092. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, mengalami penurunan sebesar 2%, yaitu sekitar Rp3.407.888.607. Oke, kita beralih pada laporan laba rugi. Di antaranya ada nilai penjualan. Nilai penjualan pada PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami penurunan sebesar 14%. Ini berdasarkan data pada tahun 2019. PT Semen Batu Raja ini memiliki nilai penjualan sebesar Rp1.999.516.771. Sedangkan pada tahun berikutnya, itu
pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14%, yaitu sebesar 1.721.907.150 rupiah. Selanjutnya ada laba atau rugi perusahaan setelah pajak. Laba atau rugi perusahaan setelah pajak pada PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami kerugian sebesar 75% dibanding tahun sebelumnya. Ini berdasarkan data pada tahun 2019, total kerugian PT Semen Batu Raja ini sebesar 2.480.677 rupiah, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kerugian lebih besar 75% dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 9.792.102 rupiah. Selanjutnya ada harga pokok penjualan. Pada harga pokok penjualan ini, PT Semen Batu Raja Persero mengalami penurunan sebesar 11%. Ini berdasarkan data pada tahun 2019, PT Semen Batu Raja memiliki harga pokok penjualan sebesar 1.124.627.964 rupiah. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 11%, yaitu sebesar 1.149.360 rupiah. Baik, kita lanjut pada biaya produksi perusahaan PT Semen Batu Raja Persero. Ini terdiri diantaranya pertama bahan baku. Bahan baku pada PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami kenaikan sebesar 1%. Berdasarkan data pada tahun 2019, PT Semen Batu Raja memiliki bahan baku sebesar 255.255.714 rupiah. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1%, yaitu sebesar 258.966.101 rupiah. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Pada biaya tenaga kerja langsung ini, PT Semen Batu Raja Persero mengalami penurunan sebesar 1%. Ini berdasarkan data pada tahun 2019, PT Semen Batu Raja ini memiliki biaya tenaga kerja langsung sebesar 101.767.580 rupiah. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1%, yaitu sebesar 100.491.796 rupiah. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik pada PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami penurunan sebesar 4%. Ini berdasarkan data pada tahun 2019. PT Semen Batu Raja ini memiliki biaya overhead sebesar 187.682.502 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4%, yaitu sebesar 180.173.495 rupiah. Oke, baik, kita lanjut. Nah, pembahasan berikutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan hasil analisis laporan keuangan pada PT Semen Batu Raja Persero Tbk ini yang diambil pada tahun 2019 hingga 2020.
Maka penulis dapat membuat kesimpulan bahwa PT Semen Batu Raja di tahun 2020 mengalami kerugian dibanding tahun sebelumnya. Ini dikarenakan pada akhir tahun 2019 sampai pada saat sekarang terjadinya wabah COVID-19 yang menyebabkan terjadinya kondisi darurat. Bersamaan dengan kondisi darurat itu, situasi perekonomian global yang terdampak pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan perekonomian dalam negeri di awal tahun 2020 yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal. Dampak pelemahan ini berpotensi meningkatkan biaya produksi karena mayoritas bahan baku dibeli dalam dolar dan kerugian ini menyebabkan selisih kurs yang dapat berdampak pada penurunan laba grup. PT Semen Batu Raja ini tidak memiliki dampak atas menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal karena tidak memiliki transaksi lebih lanjut. Bisnis operasi di PT Semen Batu Raja ini menjadi terhambat karena adanya pembatasan oleh pemerintah seperti pembatasan jam operasional, penghentian atau penangguhan proyek-proyek, anggaran infrastruktur dialihkan ke dana penanggulangan COVID-19, yang semua ini menyebabkan kerugian pada segala aspek, termasuk perusahaan manufaktur. Oke, baik. Itu saja dapat saya presentasikan. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.